100 hari kerja, Agung Markarius tunjukkan gebrakan nyata untuk Pekanbaru. Genap 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, Aman, menunjukkan gebrakan nyata dalam memimpin ibu kota Provinsi Riau. Program 100 hari kerja kepala daerah merupakan salah satu cara menunjukkan pemerintah merealisasikan program dan janji politiknya. Pada masa pemerintahan wali kota, Wako, Pekanbaru, wakil wali kota, Wawako, Pekanbaru, Agung Nugroho Markarius Anwar, telah meluncurkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Mulai dari penurunan tarif parkir, perbaikan jalan berlubang, penanganan banjir, penanganan persoalan sampah, penertiban tiang reklame, Pekanbaru Cinta Al-Quran, inovasi layanan administrasi kependudukan keliling di Kota Pekanbaru dan masih banyak yang lainnya. Penurunan tarif parkir, komitmen pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat. Sebagai wujud nyata komitmen dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi menurunkan tarif parkir tepi jalan umum terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025. Kebijakan penurunan tarif ini diatur melalui Peraturan Wali Kota, Perwako, Nomor 2 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru menjadi lebih tertib, terjangkau, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat, ujar Agung Jumat, 30 Agustus 2025. Prioritas pembangunan, upaya berkelanjutan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. Dari 2.308 titik jalan berlubang, sebanyak 533 titik atau 23,09% sudah diperbaiki. Proses perbaikan infrastruktur jalan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, ujar Agung. Pekanbaru Cinta Al-Quran. Program Pekanbaru Cinta Al-Quran melibatkan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat untuk mencetak generasi yang mahir membaca sekaligus mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadi kunci pembudayaan Al-Quran di kota ini. Mobil aman, administrasi mudah, amanah, dan nyaman inovasi layanan administrasi kependudukan keliling di Kota Pekanbaru. Mobil aman hadir mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, mulai dari KTPL, KIA, KK, Akta, hingga aktivasi identitas kependudukan digital. Dengan konsep jemput bola, mobil aman secara aktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas, sebut Agung. Mobil Pak Aman, pangan keliling andalan, murah, dan amanah, inovasi pangan terjangkau untuk masyarakat Pekanbaru. Mobil Pak Aman merupakan program inovatif yang digagas oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui mobil keliling ini, berbagai kebutuhan pokok seperti beras stabilitas pasokan dan harga pangan, SPHP, telur, minyak goreng, cabai, serta sembako lainnya didistribusikan langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemko Pekanbaru, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, yang bertujuan tidak hanya menyediakan pangan murah, tetapi juga menjaga kestabilan harga di pasar. Tiket bus Trans Metro Pekanbaru, TMP, gratis untuk siswa, akses mudah ke sekolah. Pemko Pekanbaru meluncurkan program bus Trans Metro Pekanbaru gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Cukup menunjukkan kartu pelajar atau seragam sekolah, siswa bisa menikmati transportasi aman, nyaman, dan tanpa biaya. Gerakan Serbu Sampah, satu aksi kecil, dampak besar untuk Kota Pekanbaru. Program 100 hari kerja ini digagas untuk mengatasi masalah sampah dengan melibatkan pemerintah, camat, lurah, operator, dan masyarakat. Fokusnya membersihkan jalan, TPS, dan sungai agar lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini mencerminkan semangat dan keseriusan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, ujar Agung. Strategi penanganan banjir, normalisasi sungai dan sinergi pemerintah di Kota Pekanbaru. Normalisasi sungai dilakukan untuk memperbesar kapasitas aliran air dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, upaya normalisasi juga didukung oleh pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase dan gorong-gorong, serta melalui koordinasi lintas sektoral, sebut Agung. Optimalisasi sistem drainase sebagai upaya pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Pemerintah intensif memperbaiki drainase melalui pembersihan, pengerukan, dan perbaikan saluran di titik rawan banjir. Langkah ini untuk mengurangi genangan dan menjamin lingkungan kota lebih aman saat musim hujan.
Tindak pidana pengelolaan sampah ilegal dan pungutan liar, pungli, retribusi sampah tahun 2025. Pemko Pekanbaru bersama Polresta berhasil mengungkap praktik sampah ilegal dan pungli retribusi. 7 tersangka diamankan beserta barang bukti kendaraan, kwitansi, dan surat tugas palsu. Tindakan tegas ini demi tata kelola sampah yang transparan dan akuntabel. Festival Kreatif Budaya Melayu, merajut tradisi, kreativitas, dan kepedulian lingkungan di Pekanbaru. Festival ini menggabungkan seni tari, musik tradisional, pantun bertema lingkungan, serta bazar kuliner khas Melayu. Tidak hanya sebagai hiburan, festival ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta mempromosikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata budaya yang inspiratif dan berwawasan lingkungan, ujar Agung. Sinergi pelestarian lingkungan dan swasembada pangan, penanaman pohon dan jagung pipil di Kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru menanam 15.000 pohon dan jagung pipil di lahan 11 hektare sebagai upaya melestarikan lingkungan sekaligus mewujudkan swasembada pangan. Program ini mengoptimalkan lahan tidur menjadi produktif, memperkuat ketahanan pangan, serta memberi nilai tambah ekonomi masyarakat. Pekanbaru bersih dan hijau, penertiban tiang reklame ilegal untuk mewujudkan Green Zone. Satpol PP menertibkan 83 tiang reklame ilegal sebagai bagian strategi menciptakan zona hijau dan memperindah tata ruang kota. Upaya ini didukung Kementerian Kehutanan yang mengapresiasi langkah Pemko Pekanbaru menjadikan kawasan tersebut jalur hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru, revitalisasi ornamen kota dan penguatan identitas perkotaan. Pemko melakukan revitalisasi ornamen kota melalui pencahayaan tugu, pengecatan taman, pot bunga, hingga pemasangan lampu taman di RTH. Program ini memperkuat citra Pekanbaru sebagai kota indah, ramah, dan berbudaya. Integritas dan kolaborasi menuju lingkungan berkelanjutan, finalisasi Lembaga Pengelola Sampah, LPS, Sekota Pekanbaru. Finalisasi pembentukan LPS di tingkat kecamatan dan kelurahan dibahas komprehensif mencakup struktur, tugas, dan strategi pelibatan masyarakat. Camat dan lurah menandatangani Fakta Integritas demi pengelolaan sampah profesional dan berkelanjutan. Gorong-gorong bersih, kota aman, upaya penanggulangan banjir Pekanbaru. Normalisasi gorong-gorong dilakukan dengan membersihkan serta membongkar bangunan liar yang menghambat aliran air. Langkah ini menjadi wujud komitmen menciptakan kota aman dan bebas banjir. Dunia Melayu Dunia Islam, DMDI, Kota Pekanbaru 2025 hingga 2028, melestarikan warisan, membangun masa depan. DMDI Pekanbaru menjadi wadah pelestarian budaya Melayu Islam sekaligus mitra strategis pembangunan sosial ekonomi. Pelantikan pengurus DMDI Kota Pekanbaru periode 2025 hingga 2028 menjadi bukti komitmen organisasi ini, dengan dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru, ucap Agung. Sekolah Rakyat, harapan baru untuk anak Pekanbaru. Program Sekolah Rakyat memberi akses pendidikan bagi anak keluarga miskin dan rentan. Tahun ajaran 2025-2026 ada 55 calon siswa yang akan belajar di sentra Abiseka. Pemerintah Kota Pekanbaru berperan aktif mulai dari penyediaan lahan, rekrutmen siswa, hingga integrasi dengan SKPD, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, ujar Agung. Pemerintah Kota Pekanbaru percepat pembangunan rumah layak huni jelang HUT ke-241. Pemko mempercepat pembangunan 42 unit rumah layak huni baru dan rehabilitasi 12 unit rumah, salah satunya milik IRDA, 52, yang ditarget rampung jelang HUT ke-241 Pekanbaru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga memiliki hunian aman, sehat, dan layak, kata Agung.